Selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum berikutnya, yaitu tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi tujuan dari praktikum GLB dan GLBB ini adalah yang pertama, kita menentukan kecepatan dari kereta dinamika pada saat gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang kedua, untuk menjelaskan karakteristik dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan berdasarkan besaran kinematisnya. Jadi ini ada alat dan bahan. Yang pertama itu adalah mistar, misalnya sudah tertera di dia punya rel. Terus ada rel presisi, penyambung rel, kaki rel, tumpakan berpenjepit, balok bertingkat, kereta dinamika, dan stopwatch. Jadi ini kereta dinamika, ini tumpakan berpenjepit. Terus ini ada relnya, sudah dilengkapi dengan dia punya mistar, sama dia punya penyambung rel. Nanti untuk kereta balok bertingkat itu nanti digunakan untuk praktikum gerak lurus berubah beraturan berdasarkan variasi kemiringan. Untuk dasar teori bisa dibaca. Slide pertama kita untuk prosedur kerja yang untuk bagian gerak lurus beraturan. Jadi untuk gerak lurus beraturan nanti ada 5 variasi jarak, yaitu jarak 150 sampai dengan 190. Dengan waktu selama pengulangan tuh 5 kali. Jadi yang kita cari nanti adalah waktu ketika kereta didorong dengan tumpakan berpenjepit. Ketika kereta didorong, kereta berjalan hingga mencapai titik akhir, maka itu waktu yang diperlukan. Nah, selanjutnya nanti baru dicari kecepatan dengan rumusnya itu jarak dibagi dengan waktu. Langsung saja untuk jarak 150 cm atau 1,5 meter. Jadi ini kita sudah atur relnya di 150 cm. Terus nanti ada tumpakan berpenjepit. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk kereta ini berjalan ketika didorong dia punya tumpakan berpenjepit. Guys, ini contoh saja. Ketika berbunyi seperti itu, waktunya di stopwatch harus berhenti. Jadi otomatis itu waktu yang diperlukan untuk kereta dari titik 150 cm hingga mencapai titik 0 atau titik akhir. Nah, langsung saja. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Jadi waktu berapa? Ya, jadi waktu yang diperlukan untuk 150 cm, 1,5 meter atau 150 cm adalah 1,75 sekon. Nah, selanjutnya kita ubah jarak kereta menjadi 160 cm atau 1,6 meter. Yang untuk jarak posisi 1,6 meter atau 160 meter. Nah, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Dapat? Jadi untuk jarak 160 cm atau 1,6 meter adalah 1,50. Dan berikutnya untuk posisi 170 cm atau 1,7 meter. Satu, 2, 3. Ya, jadi untuk 170 cm 1,22. Berikutnya jarak 180 cm atau 1,8 meter.
1,44. Dan yang terakhir 190 cm atau 1,9 meter. Oke, 1, 2, 3. 1,34. Nah, cara untuk prosedurnya sama, tapi yang diubahnya nanti adalah posisi dari tiap kereta. Jadi dari 1,5 sampai dengan 1,9 diperlukan waktunya. Setiap posisi itu dilakukan 5 kali pengulangan untuk mencari waktu agar kereta bisa mencapai ke titik akhir. Selanjutnya untuk pengukuran GLBB menggunakan variasi kemiringan yaitu 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat. Nah, di sini digunakan balok bertingkat untuk membuat rel keretanya menjadi miring. Jadi kemiringan yang pertama ini adalah 1 derajat yang sudah kita ukur. Nanti tidak perlu pakai tumpukan berkejepit untuk bisa mendorong kereta untuk bisa berjalan. Dia cukup dimiringkan seperti ini dengan jarak contohnya 150 cm. Dan kita lepaskan keretanya. Jadi kita perlu waktu ketika melepaskan kereta hingga mencapai titik akhir. 1, 2, 3. Jadi waktu yang diperlukan untuk kemiringan 1 derajat dengan posisi 150 cm yaitu 3,34 detik. Untuk 100 misalnya ke 160 ya, 1 2 3 3,66 ya. Untuk 170 sampai 190 nanti akan ditampilkan data pengukurannya. Selanjutnya untuk kemiringan 2 derajat, jadi tinggal ditambahkan balok bertingkatnya mencapai 2 derajat. Dan 2 derajat udah. Untuk 2 derajat penjelasannya sama kayak tadi. Dari jarak 150. Oke. 1, 2, 3. Berapa? 2,53. Dan yang terakhir untuk 3 derajat. Ya, untuk variasi kemiringan 3 derajat dengan jarak 150 cm. 1, 2, 3.
0,47. Jadi ini untuk variasi 2 derajat sama 3 derajat. Untuk yang selanjutnya nanti akan ditampilkan data pengukurannya. Selanjutnya untuk analisa data. Dalam laporan praktikum untuk analisa data, dari hasil pengukuran GLB sama GLBB, kita yang pertama untuk menghitung kecepatan kereta dinamik untuk masing-masing posisi yang telah ditentukan beserta ralatnya. Jadi untuk nanti ditampil untuk posisi nanti disertakan dengan ralatnya. Untuk ralat posisi nanti 0,05 meter. Untuk waktu karena menggunakan stopwatch digital, jadi 1,75 plus minus 0,005 sekon. Untuk kecepatan nanti ada dia punya persamaan ralatnya. Nanti dihitung juga kecepatan dari masing-masing beserta dia punya pengulangan. Untuk GLBB juga sama. Soal nomor 1 dan nomor 2 itu hampir sama. Perhitungannya kita menghitung kecepatan dari kereta dinamik untuk posisi yang telah ditentukan beserta ralatnya. Untuk yang nomor 2 kecepatan kereta dinamik untuk kemiringan. Jadi untuk yang posisi itu untuk GLB, kemiringan itu GLBB. Rumusnya yaitu kecepatan jarak per waktu S per T. Selanjutnya untuk tugas akhir, yang pertama hitunglah kecepatan kereta dinamik menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Jadi satuannya meter per sekon. Yang kedua, apakah ada pengaruh gaya gesek terhadap kereta dinamik? Yang ketiga, apakah ada pengaruh posisi atau kemiringan terhadap kereta dinamik? Jelaskan. Dan yang terakhir, hitunglah kecepatan dan percepatan kereta dinamik setelah mengalami perubahan jarak. Jadi setelah dihitung kecepatan, dihitung percepatan juga pada GLB dan GLBB. Oke, sekian dan terima kasih.